dan tujuan dari acara ini adalah maksud diadakannya resepsi peringatan Hari Ibu ke-94 tahun 2022 adalah untuk mewariskan nilai-nilai luhur dan semangat perjuangan yang terkandung di dalam sejarah perjuangan kaum perempuan kepada seluruh masyarakat Indonesia, terutama generasi muda, untuk mempertebal tekad dan keyakinan dalam melanjutkan perjuangan, mengisi kemerdekaan dan pembangunan, serta tegak untuk mewujudkan perdamaian yang melandasi semangat persatuan dan kesatuan bangsa sebagai pengamalan Pancasila. Adapun tujuan peringatan Hari Ibu, tujuan secara umum adalah untuk membangkitkan kepedulian masyarakat berperspektif perempuan berdaya dapat dicapai dan dilakukan oleh setiap perempuan sebagai sebuah bentuk kesetaraan dalam peran yang bertujuan mewujudkan harmoni antara laki-laki dan perempuan. Adapun tujuan khusus, 1. Untuk mendorong terwujudnya kesetaraan gender antara perempuan dan laki-laki dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan negara. 2. Mendukung penguatan karakter perempuan berdaya melalui sektor ekonomi kewirausahaan perempuan sebagai salah satu upaya penurunan angka kepabian, angka kekerasan terhadap perempuan, peningkatan peran keluarga dalam pendidikan anak, pencegahan perkawinan anak, dan pencegahan pekerjaan. 3. Meningkatkan peran serta instansi pemerintah dan non-pemerintah, mendorong wirausaha perempuan menjadi gerakan bersama yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, organisasi perempuan, lembaga masyarakat, pemerhati perempuan, akademisi, dunia usaha, media massa, serta masyarakat pada umumnya. Berikut kami bacakan sejarah Hari Ibu. Dengan Sumpah Pemuda dan lantunan lagu Indonesia Raya yang pada tanggal 28 Oktober 1928 digelarkan dalam Kongres Pemuda Indonesia menggugah semangat para pemimpin perkumpulan kaum perempuan untuk mempersatukan diri dalam satu kesatuan wadah mandiri. Pada saat itu, sebagian besar perkumpulan masih merupakan bagian dari organisasi pemuda pejuang pergerakan bangsa. Selanjutnya, atas prakarsa para perempuan pejuang pergerakan kemerdekaan pada tanggal 22 sampai dengan 25 Desember 1928 diselenggarakan Kongres Perempuan Indonesia yang pertama kali di Yogyakarta. Salah satu keputusannya adalah dibentuknya suatu organisasi federasi yang mandiri dengan nama Perikatan Perkumpulan Perempuan Indonesia disingkat PPPI. Melalui PPPI tersebut terjalin kesatuan semangat juang kaum perempuan untuk secara bersama-sama kaum laki-laki berjuang meningkatkan derajat dan martabat bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka, dan berjuang bersama-sama kaum perempuan untuk meningkatkan derajat dan martabat perempuan Indonesia menjadi perempuan yang maju. Pada tahun 1929, Perikatan Perkumpulan Perempuan Indonesia atau PPPI berganti nama menjadi Perikatan Perkumpulan Istri Indonesia disingkat PPI. Pada tahun 1935 diadakan Kongres Perempuan Indonesia yang kedua di Jakarta. Kongres tersebut di samping berhasil membentuk Badan Kongres Perempuan Indonesia, juga menetapkan fungsi utama perempuan Indonesia sebagai ibu bangsa yang berkewajiban menumbuhkan dan mendidik generasi baru yang lebih menyadari dan lebih kebal atas kebangsaannya. Pada tahun 1938, Kongres Perempuan Indonesia yang ketiga di Bandung menyatakan bahwa tanggal 22 Desember sebagai hari ibu. Selanjutnya ditentukan oleh pemerintah dengan keputusan Presiden nomor 316 tahun 1959 tentang Hari Nasional yang bukan hari ibu tanggal 16 Desember 1959 yang menetapkan bahwa hari ibu tanggal 22
tahun 1946, badan ini menjadi Kongres Wanita Indonesia di Singkat Kewangi yang sampai saat ini terus berputar sesuai aspirasi dan tuntutan zaman. Peristiwa besar yang terjadi pada tanggal 22 Desember tersebut kemudian dijadikan tonggak sejarah bagi kesatuan pergerakan perempuan Indonesia. Dari ibu oleh bangsa Indonesia diperingati tidak hanya untuk menghargai jasa-jasa perempuan sebagai seorang ibu, tetapi juga jasa perempuan secara menyeluruh, baik sebagai ibu dan istri maupun sebagai warga negara, warga masyarakat, dan sebagai abdi Tuhan yang Maha Esa, serta sebagai pejuang dalam merebut, menegakkan, dan mengisi kemerdekaan dan pembangunan nasional. Peringatan Hari Ibu dimaksudkan untuk senantiasa mengingatkan seluruh rakyat Indonesia, terutama generasi muda, akan makna Hari Ibu sebagai hari kebangkitan dan persatuan, serta kesatuan perjuangan kaum perempuan yang tidak terpisahkan dari kebangkitan perjuangan bangsa. Untuk itu, perlu diwarisi api semangat juang juga senantiasa mempertebal tekad untuk memajukan perjuangan nasional menuju terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Semangat perjuangan kaum perempuan Indonesia tersebut sebagaimana tercermin dalam lambang Hari Ibu berupa serangkai bunga merpati dengan pelindungnya yang menggambarkan kasih sayang kodrat antara ibu dan anak, kekuatan, kesucian antara ibu dan anak, dan kesadaran manusia untuk menggalang kesatuan dan kesatuan keikhlasan hati dalam pembangunan bangsa dan negara. Semboyan pada lambang Hari Ibu merdeka melaksanakan dana mengandung arti bahwa tercapainya kesamaan kedudukan, hak, kewajiban dan kesempatan antara kaum perempuan dan kaum laki-laki merupakan kemitraan sejajar yang perlu diwujudkan dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara demi keutuhan, kemajuan dan kedamaian bangsa Indonesia. Jakarta, 22 Desember 2022. Demikian pembacaan sejarah Hari Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau wanita itu urusannya nopo mawon dapur sumur kasur intelektual tepuk tangannya. Nah, jadi peran ibu banyak sekali. Kalau judulnya di sini ada kesetaraan, wonten puisine ketika boten, nyok tak maca puisi. Tapi jadi jujur loh, wanita tercipta dari rusuk pria, bukan dari kepalanya untuk jadi atasannya, dan bukan dari kakinya untuk jadi alasnya, tetapi di samping dekat dengan lengannya untuk dilindungi, dekat dengan hatinya untuk dicintainya. Tepuk tangan ya, main bisa kok ya. Ya. Jadi Bapak Ibu tadi dijelaskan oleh Ketua Panitia terkait dengan kekerasan perempuan, kekerasan anak. Sebetulnya yang menyebabkan kekerasan itu juga mungkin ada perempuan ya. Saya kemarin mungkin pakai kelas kayaknya dulu. Jadi saya ke apotek di depan rumah sakit. Saya dengan keponakan saya laki-laki semua itu mau beli obat karena agak flu dikit. Terus ada perempuan itu lagi soek-soek. Terus pengennya soek juga lah. Beli narko. Suka ya, terus modal tak? Nah, saya sampai ada sana. Ponakan saya bilang, Bu ini maksudnya apa ya? Modal ya, dek, saya bilang gitu ya. Jadi, bagaimana kalau misalnya dengan cara berpakaian seperti itu kemudian orang tidak, ya? Jadi kekerasan itu sebetulnya salah satunya. Mungkin sekarang ini terjadi. Maka saya meminta Bapak Ibu sekalian, karena sebagai ibu tadi perannya sangat banyak, ya, bisa menjadi ibu, bisa menjadi teman, bisa menjadi kakak anak-anaknya, ya, maka sikapnya itu harus tetap
menyebut jemuran. Masa kayaknya enggak kayak lanang soalnya. Jadi Bapak Ibu, kalau jadi saya kemarin sudah pernah jawab, jadi kalau ganteng itu itu, jadi kan orang udah makin gitu kan ya. Karena ganteng saya enggak.